Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel 14 yang dirahmati Allah, insya Allah pada sesi kali ini kita akan melanjutkan ya ngaji kita kitab Al-Akhlaqul Banin ya ta'lif Syekh Umar bin Ahmad Barojab. Ya, semoga kita bisa mendapatkan hikmah ya, ilmu keberkahan pengajaran beliau dalam ngaji kitab ini. Dan insya Allah kita akan mulai dengan membaca umul kitab ala hadiniyah walikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du, kita sampai pada pembahasan kitab Al-Akhlaqul Banin, ada bab 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ayyata'addabal waladu min sigharihi. Ya, yajibu adalah wajib ya, ayyata'addaba untuk beradab, untuk beretika ya, berbudi pekerti islami yang baik ya, al waladu seorang anak min sigharihi ya, dari usia belia ya, dari masa kecilnya ya. Ahmadu waladun shaghirun ya, dicontohkan seorang anak bernama Ahmad ya, masih kanak-kanak, masih sangat belia, lakinnahu adibun ya, tetapi Ahmad ini seorang anak yang sangat beradab, yang sangat membiasakan ya etika, budi pekerti yang baik ya sejak usia belia. Walihada, maka ya dengan demikian yuhibbuhu ya, ia dicintai abuhu oleh ayahnya. Wa huwa aidan, dan ia juga ya, si Ahmad ini seorang anak yang soleh ini yuhibbus su'ala an kulli syai'in ya, sangat menyukai untuk bertanya ya, menanyakan suatu hal ya secara mendalam ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam ya, apa yang kita kenal dengan 5W1H misalnya, bertanya secara mendalam mengenai apa, siapa ya, mengapa, di mana, kapan ya, dan bagaimananya ya, serta mungkin lebih rinci lagi terkait dengan pertanyaan berapa waktu dan berapa biaya untuk mengerjakan suatu project umpamanya ya, atau sesuatu hal yang ingin ya ketahui ya. Maka itu ya, kemampuan bertanya ini akan menyebabkan ya si anak ini ya, di sini dicontohkan Ahmad ya, itu mengetahui tentang banyak hal ya, segala sesuatu yang ia ingin ketahui secara mendalam ya. Angkuli syai'in, dari segala sesuatu, la yafhamuhu, yang ia belum memahami ya secara secara mendalam ya tentang suatu hal ya, sehingga keingintahuan yang tinggi ini ya kemudian diikuti dengan kemampuan ya untuk bertanya ya. Dalam satu keterangan ya, bahwa kemampuan nalar akal pikiran ya anak-anak ini itu sangat luar biasa ya, digambarkan dalam satu keterangan ilmiah ya, bahwa kemampuan otak manusia ya, jumlah sel saraf ya di otak manusia itu jutaan ya kan, miliaran sel saraf yang itu jika dikembangkan dengan kemampuan bertanya ya, kemampuan untuk menganalisa ya, kemampuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai satu hal, maka akan terjadi koneksi sinaptik ya di sel-sel saraf otak anak-anak ini, sehingga ia akan mengembangkan kecerdasannya ya secara lebih unggul, secara lebih secara lebih mendalam ya, untuk mengukir prestasinya yang terbaik ya. Wadata yaumin ya, pada suatu hari, tanazzaha ma'abihi fi bustan ya, ia diajak oleh sang ayah untuk berjalan-jalan melewati suatu kebun ya. Faru'a syajara wardin ya jamilatan, maka kemudian mereka ya melihat ya, menemukan sebuah pohon ya, pohon bungaan ya, bunga-bungaan ya, jamilatan, yang sangat cantik, yang sangat elok ya. Walakinnaha, tetapi ternyata pohon itu mu'jawwatun ya, dahannya itu bengkok ya, jadi pohonnya begitu indah ya, tanaman bunga-bungaan itu begitu menawan, tetapi dahannya ternyata bengkok gitu ya.
Faqala Ahmadu, maka kemudian Ahmad berseru, ya, ma ajmala hadhihi syajarata, ya, betapa indahnya, ya, betapa menawannya, ya, pohon ini, ya, tanaman bunga ini, ya. Walakin, tetapi, ya, limadza ya abi, mengapa wahai ayah, hiya mu'jawatun, ya, ia itu dahannya bengkok, ya. Faqala al-ab, maka ayahanda menjawab, ya, menjelaskan, ya, li annal bustaniyya lam ya'tani bitakhwimiha, ya, karena sesungguhnya dulu, ya, al-bustani itu tukang kebun, ya, yang merawat, yang menyirami, yang apa namanya yang memainten, ya, kebun ini, itu nggak memperhatikan, ya, nggak memperhatikan tanaman ini, ya, membiarkan gitu saja, ya, tanpa meluruskannya sejak masih bibit, ya, sejak masih sejak tanaman itu masih kecil, ya, baru berkembang, ya. Ya, itu dibiarkan begitu saja, min sighariha, ya, dari ketika tanaman itu kecil, ya. Fasarat mu'jawatan, maka menjadilah, ya, tanaman itu, ya, pohon bunga itu kemudian dahannya bengkok, ya. Faqala Ahmadu, ya, maka kemudian Ahmad, ya, bertanya kembali ke sang ayah, al-ahsanu an nuqawwimahal an, apakah wahai ayah, kita bisa meluruskannya, ya, sekarang ini, ya. Fadhahika abuhu, maka sang ayah pun tertawa, ya, tersenyum. Wa qala lahu, dan kemudian menjelaskannya, ya, la yata'atta dzalika ya waladi, ya, nggak mungkin, ya, atau kalau tidak mau dibilang mustahil, ya, mengerjakannya, ya, atau meluruskannya saat ini, ya, di annaha, karena, ya, pohon ini, ya, dahan ranting pohon ini qad kaburat, telah dewasa, ya, telah sudah besar pohonnya, ya, pohon dan rantingnya itu sudah keras, ya. Wa ghaladat saquha, ya, sudah keras tuh dahannya, ranting-rantingnya, ya. Ya, fakadzalikal waladu, ya, demikian pula, ya, ini sebuah analog, ya, pohon ini, tanaman ini sebagai analog, demikian pula seorang anak, ya, seorang anak jika misalnya, ya, tidak dibiasakan, ya, tidak didawamkan dengan perilaku etika budi pekerti yang baik sejak usia belia, ya, sejak usia kecil, ya, maka akan sulit tuh, ya, diluruskan, akan sulit dibenahi, ya, ketika seorang anak itu telah dewasa, ya. Alladzi lam yata'addab min sigharihi, ya, yang misalnya ketika seorang anak itu nggak dibiasakan berperilaku baik, ya, beretika, ya, berbudi pekerti yang baik dari usia kanak-kanak, ya. La yumkinu ta'dibuhu fi kibarihi, ya, nggak mungkin, ya, untuk mendidiknya, mentakdibnya, ya, atau membenahinya ketika usia dewasa, ya, sangat sulit, ya. Maka itu ini sebuah tamsil, ya, sebuah analog atau ibarat, ya, yang penting buat kita para orang tua, ya, untuk memperhatikan putra-putri kita, ya, sejak usia belia, ya. Kebiasaan misalnya dari bangun tidur, ya, dari bagaimana misalnya pagi hari, ya, bangun pagi, menunaikan sholat subuh, ya, bersiap untuk pergi ke sekolah umpamanya. Channel Satu Web yang dirahmati Allah, ya, kita sampai pada pembahasan yang kelima, ya, ngaji kitab Al-Akhlaqul Banin, ya, yaitu Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagaimana putra-putri kita itu mengenal, ya, akan Tuhannya, akan Rabbnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Mulia, ya. Ayuhal waladul azizu, ya, wahai anak yang agung, yang mulia, ya, wahai anak yang dilatih atau dibiasakan dengan al-akhlaq al-karimah atau etika budi pekerti yang baik. Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ya, sesungguhnya Allah yang Maha Suci, yang Maha Tinggi, yang Maha Mulia, huwallazi khalaqaka, adalah yang menciptakanmu, ya. Wa hassana surataka, dan Allah lah yang membaguskan rupamu, ya. Nah, maka itu, ya, ketika misalnya, ya, kita anak-anak, ya, putra-putri kita itu bercermin, ya, misalnya kita ajarkan doa, ya, kita ajarkan doa, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya, misalnya, ya,
ya Allah kama hasanta khalqi ya fahassin khuluqi. Ya wahai Allah, sebagaimana engkau baguskan rupaku, maka baikkanlah akhlakku. Ya itu misalnya ya kebiasaan kita ya, atau kita ajarkan kepada putra-putri kita untuk senantiasa berdoa, umpamanya ketika bercermin gitu ya, untuk supaya ya akhlak atau rupa kita ya, wajah kita yang tampan, yang ganteng, yang cantik itu juga linear ya, atau juga akan mengejawantah kepada perilaku atau akhlak yang baik ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya, doa ketika bercermin ya. Jadi bi an a'taka ainain ya. Allah menciptakan ya rupa yang baik buat kita ya, putra putri kita itu, dengan misalnya menciptakan dua mata gitu ya. Tanduru bihimal al-asya ya, yang dengan mata kemudian putra putri kita ya itu bisa melihat ya. Ya, wa udhunain tasma'u bihimal aswata, dan kemudian juga ya Allah menciptakan buat kita ya, buat putra putri kita itu dua telinga yang dengannya bisa mendengar ya. Walisanan tatakallamu bihi ya, kemudian juga ya Allah menciptakan kita lisan ya, lidah ya, atau kemudian dengannya kita bisa berkata-kata ya, bisa mengucapkan sesuatu yang kemudian bisa dipahami ya, atau sesuatu yang bisa dijadikan sebagai bahasa komunikasi ya. Atas nikmat Allah menciptakan lisan ya. Wa yadaini tasta'miluhuma ya fi ashghalika, dan juga Allah menciptakan kita ya kedua tangan ya, yang dengannya kita bisa melakukan sesuatu hal, melakukan satu aktivitas keseharian ya. Dengan tangan kita bisa memegang, dengan tangan kita bisa menulis, dengan tangan kita bisa berkarya ya, untuk menghasilkan suatu prestasi yang terbaik sesuai dengan kompetensi ya anak-anak atau putra-putri kita itu ya. Warijlaini tamshi alaihima, dan juga Allah menciptakan buat kita ya, buat putra-putri kita ya, kedua kaki yang dengannya kemudian bisa melangkah, bisa pergi ke sekolah ya, bisa thalabul ilmi ke pondok pesantren misalnya ya, bisa pergian ya ke manapun ya, sesuai dengan minat ya, sesuai dengan sesuatu yang ingin dikerjakan oleh anak-anak kita ya, tentu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang positif untuk dikerjakan ya. Wa aqlan, dan juga Allah menciptakan buat kita, buat manusia ya, buat putra putri kita ya, itu akal fikiran ya. Ta'rifu bihil khaira minasyarr, yang dengannya, dengan nalar ya, dengan akal sehat itu ya, kita bisa membedakan ya, anak-anak kita kelak bisa membedakan mana hal yang baik ya, dan mana yang buruk ya, mana hak dan mana yang batil, mana kebenaran dan mana kesesatan ya. Wa an'ama 'alaika ya, wa an'ama 'alaika bis-sihhati wal 'afiyah ya. Ini tadi ya, akal pikiran itu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya ya, dan manusia dengan kemampuan nalar ya, akal fikirnya itu bisa menjadi wakil Allah ya, bisa menjadi khalifatullah fil ard ya, untuk mengelola, untuk manage ya sumber-sumber kekayaan alam ya, untuk kemudian bisa mengolah ya sumber-sumber kekayaan alam ini ya, SDA yang kita punya misalnya, untuk menjadi sesuatu yang maslahah ya buat keumatan ya. Itu dengan kemampuan akal pikiran yang ini tidak diberikan Allah kepada makhluk lainnya ya. Maka manusia ya juga merupakan ciptaan Allah yang paling mulia jika akal fikirnya ya itu bisa mengikuti ya kebaikan-kebaikan sesuai dengan syariatnya ya. Wa an'ama 'alaika, dan kemudian Allah memberikan kepadamu ya ya, kepada walad ya, kepada putra putri kita ya, bisihhati wal afiyah ya, dengan nikmat sehat wal afiyah ya. Nikmat sehat ini yang menjadikan kita ya, putra putri kita itu menjadi
ya seseorang yang kemudian bisa beraktivitas dalam keseharian, ya bersekolah misalnya, belajar ya, atau misalnya thalabul ilmi ke pondok pesantren ya, itu dengan nikmat sehat bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat ya, dan menyiapkan diri untuk kemampuan ya, apa namanya, untuk menyambut atau menyongsong hari esok yang lebih baik ya. Wa wada'a rahmata fi qulubi walidaika, dan Allah lah yang telah mengisi ya apa namanya, kasih sayang di hati kedua orang tua ya, hatta rabbayaka tarbiyatan hasanatan, sehingga orang tua itu ya mau untuk mendidik, mentakdib ya, memberikan yang terbaik akan pendidikan ya buat putra-putrinya ya, itu atas berkat Allah memberikan sifat kasih sayang di hati kedua orang tua ya. Fayajibu alaika, maka wajib bagimu ya yuhal walad ya, wahai apa namanya, wahai putraku ya, wahai anak-anak ya, putra-putri kita, an tu'azzima rabbaka, untuk mengagungkan Tuhanmu ya, wa tuhibbahu, dan untuk mencintainya ya, wa tashkurahu, dan mensyukurinya ya, ala jami'i ni'amihi, atas segala hal, segala macam nikmat yang diberikan kepada putra-putri kita ya. Dengan cara apa ya kemudian anak-anak kita ini mensyukuri nikmat ya yang Allah telah berikan ya? Bi antam tathila awamirahu, yaitu dengan mentaati ya segala perintah Allah ya, wa tastaniba nawahiyahu ya, dan dengan menjauhi ya, sebisa-bisanya menjauhi segala macam larangan Allah ya. Allah memerintahkan untuk sholat misalnya ya, Allah memerintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi dari kemungkaran-kemungkaran umpamanya. Allah memerintahkan untuk selalu taat kepada kedua orang tua, kepada guru ya, musafahah atau bersahabat yang baik dengan teman-teman ya, kemudian juga untuk mempersiapkan diri ya untuk apa namanya, belajar yang baik ya, dan mengukir prestasinya yang terbaik misalnya ya. Itu semua adalah perintah Allah yang sebisa-bisanya putra-putri kita itu kerjakan dengan baik ya. Wa an tu'azzima aidan ya, ya, dan juga diharapkan putra-putri kita itu mau untuk mengagungkan, selalu membesarkan ya, selalu memuliakan ya, dan mentaati segala macam ketentuan Allah ya. Dan juga mengetahui ya hal-hal yang wajib untuk diketahuinya. Misalnya wa an tu'azzima aidan jami'a malaikatihi ya, untuk memuliakan ciptaan Allah, yaitu malaikat-malaikatnya ya. Ada malaikat misalnya Jibril ya, sang pembawa wahyu kepada para rasul ya, para nabi ya. Ada malaikat Mikail misalnya ya, sang pembagi rizki ya. Ya, ada malaikat Israfil, sang peniup sangkakala umpamanya ya. Malaikat Raqib, malaikat Atid yang mencatat segala macam amal ya, perbuatan umat manusia ya. Ada malaikat Ridwan, penjaga surga misalnya ya. Yang itu wajib diketahui ya, dimulaikan oleh putra-putri kita ya. Harusnya, tapi dengan Wa rusulihi wa ambiyaihi, dan bagaimana anak-anak kita juga itu diajarkan untuk mengetahui ya, atau untuk meneladani para rasul dan para nabi ya. Ada misalnya 25 rasul ya, yang termaktub ya dalam Al-Quran ya, yang itu juga wajib untuk diketahui sifat-sifatnya. Misalnya ya, Rasulullah punya sifat sidik ya, membiasakan untuk berlaku jujur ya, amanah ya, apa namanya, berlaku amanah ya, bisa dipercaya ya. Kemudian Rasulullah juga punya sifat tabligh atau menyampaikan kebenaran ya, dan juga Rasul punya sifat yang lainnya, yaitu adalah kepandaian atau kecerdasan ya, fatonah ya. Maka itu ya umpamanya ya, sifat-sifat bagi Rasul, bagi para nabi ini bisa diteladani oleh putra-putri kita. Nah, itu kita ajarkan ya sejak usia belia ya. Wassolihina min ibadihi, dan bagaimana anak-anak kita ya, putra-putri kita itu mencintai ya, apa namanya, menghormati ya, respect kepada orang-orang yang soleh dari hamba-hamba Allah ya, selalu bergaul dengan orang-orang yang baik ya, selalu bergaul dengan apa namanya,
para ulama ya, para santri ya, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba Allah ya, sehingga anak-anak kita, putri kita juga menjadi hamba Allah yang soleh gitu ya. Wa tuhibbahum ya, dan mencintai orang-orang soleh di annahu ta'ala yuhibbum, karena Allah Ta'ala itu mencintai orang-orang yang soleh ya. Idza ahbabta rabbaka ya, jika Tuhanmu ya, jika Tuhanmu telah mencintaimu ya ya, idza ahbabta, jika engkau mencintai rabbaka Tuhanmu ya, Allah Subhanahu wa taala, wamtathalta awamirahu, dan engkau mentaati segala hal ya, atas perintah Allah ya, wastanabta nawahiyahu, dan engkau menjauhi segala hal yang merupakan larangan Allah, zadaka min ni'amihi, maka niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya atasmu gitu ya. Jadi ini sebuah motivasi ya, dimana ketika kita taat kepada Allah dan menjauhi segala macam ya, segala hal yang merupakan larangan Allah ya, bersyukur atas segala kenikmatan Allah, itu Allah malah akan menambahkan nikmatnya atas kita ya. Wa ja'alaka mahbuban ya, dan Allah menjadikanmu ya seorang yang dicintai bainan nas, di antara umat manusia ya, menjadi seorang yang dirindukan, menjadi seorang yang dikangeni ya, karena perilakunya, karena etika ya, karena budi pekertinya yang baik ya, karena sikapnya ya, yang kemudian misalnya memberi kemanfaatan, keberkahan ya bagi sesamanya ya. Wa hafizaka min kulli adza ya, dan Allah juga akan menjagamu dari segala macam mara bahaya ya. Ya. Wa a'taka kullama turidu, dan Allah akan memberikan segala apa-apa yang kau ingini, yang kau hajatkan, yang kau panjatkan dalam doa-doa ya. Yang akan kabulkan ya segala hajat yang seringkali kita lantunkan dalam doa-doa kita ya. Minar rizqi, dari perkara atau urusan rizki ya, wa ghairihi, dan perkara yang lainnya ya, ingin pandai misalnya ya, ingin mahir, ingin punya kompetensi dalam satu bidang ilmu misalnya ya, ingin sukses di masa mendatang umpamanya, ingin mengukir prestasi yang terbaik misalnya di masa depan ya, itu Allah akan kabulkan ya cita-cita ya putra putri kita ya, jika putra putri kita itu selalu mentaati Allah ya, selalu berupaya untuk mendawamkan, membiasakan ya kebiasaan-kebiasaan ya, etika yang baik ya, budi pekerti ya Islami ini ya, sejak usia belia ya. Demikian ya, semoga bermanfaat ya untuk kita ya, untuk putra-putri kita dan untuk masyarakat kita sekalian. Alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.